Saya lihat itu satu sosok berdiri di situ. Sepertinya ini sesuatu yang ditempatkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Herman. Hingga kalau orang melewatin pintu itu, pastilah orang-orang yang pelanggan itu terpengaruh. Hampir semua karyawan itu sepertinya terkena energi-energi negatif yang dampak dari luar. Hampir seluruh karyawan itu sepertinya dalam keningnya itu ada ikatan. Nah, dari mayat-mayat yang sudah menjadi tulang belulang itu digunakan sarana buat ritual dukun-dukun tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Idod. Mudah-mudahan sobat melihat malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah perjalanan saya sekitar tahun 2017, di mana akan bercerita seorang teman saya yang tadinya satu daerah, kemudian dia mencari peruntungan untuk usaha merantau di luar Jawa dengan membuka usaha kuliner. Pada saat itu kehidupan teman saya, sebut saja Mas Herman, sangat susah di Cirebon, hingga dia memutuskan akan mencari peruntungan di luar Pulau Jawa, tepatnya di NTT. Maka sepakat dengan istrinya dia berusaha di sana. Dan menurut kabar yang terakhir, dia menjadi pengusaha yang sukses. Namun setelah 10 tahun tidak bertemu dengan saya, dan saya mendapat berita bahwa dia kena musibah, yaitu usahanya mendadak menjadi terpuruk. Demikian juga semua pegawainya yang jumlahnya 20 orang, semuanya sakit. Entah itu ada permasalahan apa, sehingga saya waktu itu dihubungin oleh Pak Herman untuk berkonsultasi. Baiklah, sobat melihat malam, saya akan coba mengurai kembali cerita pada tahun 2017 tersebut. Mulanya pada saat itu sekitar pukul jam 2 sore, saya mendapat telepon entah dari mana. Setelah saya menerima, ternyata sungguh sangat tidak diduga-duga bahwa telepon itu dari sahabat lama yang 10 tahun tidak pernah bertatap muka. Teman saya ternyata yang dulu pernah kita satu kampung, sehingga dia hijrah ke suatu pulau, sebut saja di NTT, dan membuka usaha kuliner dengan istrinya. Setelah saya mengambil handphone untuk berkomunikasi, ternyata suara Herman sungguh di luar perkiraan saya. Sepertinya ada masalah yang sangat berat. Suaranya terlihat tertatih-tatih dan sangat sekali memerlukan seseorang untuk berkonsultasi apa memecahkan masalah kehidupan dia. Kang Idod, tolonglah,
itu, kata dia. Saya sedang ada musibah di sini. Maaf sebelumnya, saya sudah 10 tahun tidak pernah menghubungin. Bukan karena lupa, mungkin karena saking sibuknya, kata dia. Jadi baru saat inilah saya berkomunikasi dengan Kang Idod. Gimana nih kabarnya Kang Herman dengan istri? Istrinya sebut saja Ibu Eti. Waktu itu mereka merantau, belum mempunyai anak. Tapi setelah 10 tahun tidak berhubungan dengan saya, dia sudah dikaruniai 2 orang anak. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan kabarnya dia sudah sukses, bahkan sudah mempunyai karyawan 20 orang. Setelah kami berbincang-bincang, Pak Herman sepertinya sangat sekali mengharapkan saya untuk hadir ke daerahnya dia. Dia curhat kepada saya bahwa bukan saja usahanya yang memang sedang hancur berantakan, tapi keluarga dia terkena musibah sakit. Demikian juga seluruh karyawannya. Akhirnya saya mencari tahu penyebabnya. Sepertinya Pak Herman juga tidak mengerti gitu. Kemungkinan menurut dia ini karena persaingan usaha yang sangat ketat di sana. Karena bagaimanapun Pak Herman itu bukan penduduk asli, pendatang dari Jawa, dan di sana juga banyak orang yang mencari peruntungan. Itu menurut dia. Jadi alangkah afdolnya kalau Kang Idod sempat datanglah ke tempat saya. Nanti akan saya kirimkan semua tiket dan semua akomodasi di perjalanan. Tapi waktu itu saya tidak bisa memutuskan seketika. Saya harus konsultasi dengan istri saya dulu karena jarak yang sangat jauh. Tapi insya Allah lah Pak Herman, nanti saya pikirkan dulu. Setelah saya dapat persetujuan dari istri, ada waktu luang, insya Allah saya akan kasih jawaban 2 hari kemudian. Singkat cerita, 2 hari sudah berlalu. Kembali sore itu teman saya Pak Herman menelpon saya untuk memastikan apakah saya bisa berkunjung ke tempatnya dia sekedar untuk konsultasi atau menyelesaikan semua permasalahan, kata dia. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat persetujuan dari istri saya. Kebetulan waktu juga memang masih ada waktu yang luang lah bagi saya. Akhirnya saya menyetujuin, tapi dengan syarat saya harus membawa teman untuk ke sana, yaitu Kibayan. Akhirnya setelah saya menghubungi Kibayan, alhamdulillah Kibayan juga bersedia. Jadi tidak lama kemudian saya memutuskan untuk datang ke tempatnya Pak Herman, yaitu di NTT. Besok harinya saya mendapatkan kabar lagi bahwa tiket pesawat sudah mulai dikirim lewat HP saya. Ternyata setelah saya buka HP, betul. Akhirnya saya dengan Kibayan berkemas karena tiket itu sudah ada jadwalnya. Saya berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya harus ke Jakarta dulu, kemudian dari Jakarta terbang ke NTT. Nah, di bandara, singkat cerita saya sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Entah mengapa, sepertinya ada kontak batin dalam diri saya dengan kondisi Pak Herman yang ada di NTT. Sepertinya sesuatu yang tidak wajar yang ada di keberadaan di tempat usahanya Pak Herman ataupun di tubuh Pak Herman
itu langsung merespon diri saya. Pada saat itu saya ada di bandara. Sepertinya ada seperti hawa-hawa yang memasukin saya. Sepertinya jelas sekali ini dari luar. Membikin saya itu kantuk luar biasa. Bahkan badan ini lemas. Dan tidak biasa-biasanya seperti itu. Sambil menunggu masuk ke dalam pesawat, sepertinya pikiran dan badan itu enggan. Malas sekali untuk pergi ke sana. Cuma untungnya Ki Bayan mensupport saya. Ayo Kang Idot, kita sudah ada tiket. Ayo masuklah, kata saya. Sudah, nanti juga akan pulih. Biasa, barangkali itu mabuk udara, kata dia tuh. Apa stres? Karena mungkin karena saya jarang sekali naik pesawat ya. Ya, akhirnya saya mensupport diri saya. Hitung-hitung di sana istilahnya sih refreshing lah di tempat yang situasinya baru. Baru saja saya menaikin pesawat dengan nomor kursi yang sudah ada. Saya Ki Bayan kemudian duduk berdua, dan ternyata luar biasa. Bukannya semakin reda, reaksi dari Goib yang dari NTT itu, sepertinya dia sudah memahamin akan ada orang yang datang, sehingga himbas di diri saya ini luar biasa. Singkat cerita, selama perjalanan di pesawat, saya sudah gelisah. Sepertinya ada aja badan yang memang seperti kurang nyaman lah. Bahkan sebelum landing, sebelum datang sampai ke bandara NTT, kepala ini rasanya mau pecah. Luar biasa, sakit yang sangat menusuk, yang tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Seperti sakit yang di dalam lah, luar biasa. Hingga sepertinya mau menjerit, tapi ya bagaimana, kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Akhirnya sampai juga saya di bandara NTT. Turun melalui tangga pesawat dengan tergopoh-gopoh, hingga badan ini lemas, kepala sakit luar biasa. Tapi saya lihat Ki Bayan enjoy saja. Aneh gitu. Akhirnya saya dijemput oleh Pak Herman dengan istrinya, mengendari mobilnya dia. Kurang lebih 1 jam lah kita nyampe ke kediaman rumah Pak Herman. Kebetulan antara rumah makan Pak Herman dengan tempat tinggalnya itu berdempetan. Saya memasukin ruangan rumah dia karena saya sudah tidak tahan lagi untuk segera rebahan karena sakit kepala yang luar biasa. Akhirnya Pak Herman memberikan saya suatu kamar yang akan ditempatin saya dengan Ki Bayan. Dan kebetulan saya mendiamin posisi di lantai 2. Setelah saya menaiki lantai 2, dan di situ ada suatu ruangan yang cukup luas dengan 2 kamar tidur, spontan saja saya langsung merebahkan diri untuk menentangkan semua pikiran-pikiran dan sakit yang menusuk-nusuk di kepala ini. Karena memang tidak kunjung reda, akhirnya saya melakukan sholat sunnah, kemudian berzikir, berdoa sambil menenangkan diri. Alhamdulillah, kurang lebih setengah jam lah setelah saya menenangkan diri dengan zikir dan meditasi, sekonyong-konyong energi semesta itu memasukin diri saya. Sepertinya ada suatu hawa yang memasuk diri saya hingga menambah semangat dan kekuatan. Berangsur-angsur energi semesta itu masuk lewat kepala,
kemudian turun sampai tenggorok, akhirnya memenuhi seluruh tubuh saya. Dan yang anehnya, dikala saya sedang bermeditasi sambil berzikir, kemudian energi semesta dan energi ilahi itu melalui doa saya itu memasuki diri saya, maka keluarlah gumpalan-gumpalan hawa-hawa yang memang membuat rasa sakit pada kepala saya, membuat lemas badan saya, akhirnya keluar. Sungguh di luar dugaan saya. Sepertinya ada gumpalan-gumpalan hitam seperti asap yang dia keluar dari tubuh saya, dan baunya seperti bakaran sampah. Terus berangsur-angsur dia keluar, dan alhamdulillah rasa lemas, rasa sakit di kepala saya berangsur-angsur pulih. Baru tahu saya bahwa itulah dampak energi negatif yang dilontarkan oleh hal-hal yang berbau mistik di lokasi ruangan Pak Herman. Besok harinya saya dan Ki Bayan sepertinya kelihatan sangat segar. Pagi hari saya membuka pintu jendela karena saya posisinya kebetulan ada di lantai 2. Saya melihat sungguh indah pemandangannya. Saya lihat ke atas, langit sepertinya tidak seperti di Jawa, sepertinya cerah sekali. Dan waktu itu yang saya tahu dari penglihatan saya di lantai 2, hanya hitungan jari rumah yang sudah rumah yang ada berlantai 2 ini, termasuk rumahnya Pak Herman ini. Jadi saya bisa melihat atap-atap, genteng-genteng rumah-rumah orang, karena sedikit sekali bangunan yang berlantai 2. Singkat cerita, saya kemudian berkonsultasi dengan Ki Bayan untuk mulai berkonsultasi dengan Pak Herman dan istrinya. Apa sih kendalanya yang terjadi? Ternyata sungguh sangat memprihatinkan. Hampir 3 bulan usahanya itu minus, merugi terus. Tidak biasa-biasanya. Biasanya omset itu satu hari itu bisa sampai 15 apa 20 juta katanya. Sekarang sudah minus. Akhirnya saya memutuskan dengan lihat kondisi-kondisi gejala itu, besok harinya sekitar pukul 7 saya sepakat dengan Ki Bayan untuk mendatangin tempat rumah makan Pak Herman yang ada di sebelah rumahnya Pak Herman. Dari mulai masuk, para orang-orang yang mau makan itu duduk, sampai ke ruangan tengah, sampai ke dapur. Dan hasilnya saya sungguh di luar dugaan. Di depan pintu masuk terlihat ada sosok yang berdiri di persis di samping pintu itu. Sosok sepertinya mukanya sangat sulit untuk dikenalin, karena tubuhnya hanya berlapiskan tulang, berlapiskan kulit saja, dengan rambut yang panjang terurai. Saya lihat itu satu sosok berdiri di situ. Sepertinya ini sesuatu yang ditempatkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Herman. Hingga kalau orang melewatin pintu itu, pastilah orang-orang yang pelanggan itu terpengaruh. Sampai masuk ke tempat duduk di mana ada sajian makanan. Di situ di lantai berserakan hawa-hawa merah bercampur hitam. Akhirnya masuk lagi ke ruang dapur. Sungguh ironis,
ternyata banyak sekali makhluk-makhluk astral di situ, bercampur dengan energi-energi yang negatif. Betul saja, Pak Herman pernah bilang ke saya bahwa setiap makanan yang dia sajikan atau dia nanak seperti nasi itu mudah basi. Ternyata disitulah makhluk-makhluk itu berbondong-bondong akan masuk ke dalam tempat nasi itu. Ternyata dampaknya nasi itu mudah busuk. Akhirnya saya masuk ke yang terakhir, masuk ke ruangan tempat cuci. Wah, ini lebih parah lagi, sungguh luar biasa. Akhirnya setelah saya dan Ki Bayan memantau situasi-situasi di tempat kerja seperti itu, terutama di warung makannya, ya memang sudah dapat diprediksi bahwa rumah makan ini menjadi bermasalah bagi pelanggan-pelanggan Pak Herman. Makanya sangat drastis. Dari dulunya memang sempat jaya Pak Herman, setelah kemudian adanya makhluk-makhluk yang bersemayan di situ dan juga energi-energi negatif yang bersemayan di situ, maka langsung drastis usahanya. Setelah saya memantau seluruh ruangan, saya pastikan bahwa ini memang sudah tidak layak dan sudah tidak normal lagi. Kemudian setelah itu saya pantau juga para karyawannya, dan memang ternyata hampir semua karyawan itu sepertinya terkena energi-energi negatif yang dampak dari luar. Hampir seluruh karyawan itu sepertinya dalam keningnya itu ada ikatan, seperti memakai ikatan energi merah bercampur hitam. Demikian juga di dadanya, dan dipastikan bahwa pikirannya kalut semua, bahkan mudah marah. Jadi antara satu karyawan dengan karyawan lain sering bertengkar. Setelah semua permasalahan pendeteksian hawa-hawa negatif dan makhluk-makhluk astral saya simpulkan, maka saya akan menyusun strategi bagaimana nih caranya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Akhirnya saya coba berkumpul kembali dengan Pak Herman, saya, kemudian Ki Bayan dan istrinya Bu Eti. Akhirnya saya mengutarakan apa yang baru saya pantau, dan saya memutuskan bahwa ini harus segera dibersihkan. Rupanya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Herman dan istrinya, untuk agar secepatnya lah usaha ini pulih seperti semula. Akhirnya besok harinya saya menyiapkan semua persyaratan sebagai sarana untuk pembersihan rumah Pak Herman maupun rumah makannya. Maka saya menyarankan kepada Pak Herman untuk mencarilah daun-daunan dan juga garam yang dibutuhkan untuk pembersihan. Nanti akan saya lakukan pada malam hari. Akhirnya setelah semua terkumpul persyaratan yang saya minta, yang pertama saya lakukan itu pembersihan terhadap karyawan. Jadi satu persatu, karena ini harus bentuknya manual ya, jadi satu persatu saya bersihkan posisi yang ada di karyawan itu. Cukup lumayan, ada sekitar 20 orang. Dari 20 orang itu saya berencana akan coba membersihkan
dalam malam hari ini cuma 10 orang, karena bagaimanapun tenaga dan kemampuan saya terbatas. Akhirnya yang 10 orang itu coba saya bersihkan dengan membersihkan seluruh cakra-cakranya. Bermacam-macam reaksinya. Ada satu orang itu muntah-muntah, kemudian ada yang satu orang itu berteriak-teriak, ada yang lainnya terjadi reaksi gatal-gatal. Tapi itu hanya sekedar reaksi di mana semua energi negatif itu keluar. Dan alhamdulillah di hari pertama 10 karyawan itu sudah semuanya dibersihkan dan hasilnya cukup lumayan, walaupun dengan reaksi yang berbeda-beda. Kemudian di hari kedua saya coba lagi membersihkan sisa-sisa karyawan yang lain. Hasilnya sama seperti itu dengan reaksi yang hampir sama lah. Dan setelah itu Pak Herman dan keluarganya cukup meletihkan bagi saya waktu itu. Hampir-hampir tenaga dan energi saya terkuras. Karena mungkin situasi waktu itu di NTT itu sangat panas sekali hawanya, hingga setelah penyelesaian daripada pembersihan seluruh karyawan dan keluarga Pak Herman, saya drop istilahnya sih, merasa letih sekali. Akhirnya saya minta istirahat lah, karena kalau tidak saya sendiri bisa sakit gitu. Jadi saya istirahat 1 hari untuk menenangkan diri, untuk memasok lagi energi-energi yang segar lah, biar untuk melanjutkan proses-proses terhadap pembersihan nanti tempat. Jadi pembersihan orang sudah, sekarang pembersihan tempat. Alhamdulillah setelah 1 hari kita rehat, besok harinya pada malam hari sekitar pukul 11 saya mulai membersihkan ruangan-ruangan yang memang disinyalir ada energi negatif maupun makhluk-makhluk halus yang memang mengganggu daripada para pengunjung maupun situasi yang ada di tempat rumah makan tersebut. Luar biasa, sobat melihat malam. Awal saya kontak dengan makhluk yang berambut putih yang dengan terurai yang panjang, dengan tulang dan hanya terbungkus dengan kulit, seperti sosok tengkorak yang berambut panjang. Reaksinya sangat saya tidak terduga sekali. Dia melawan, bahkan entah seperti apa yang tidak pernah saya jumpain di Jawa. Sepertinya ini makhluk aneh seperti. Apapun yang saya lakukan, dia selalu bersih kekeh, pengen di situ, sampai Kibayan dan saya mengeroyok dia. Akhirnya mungkin karena memang sudah tidak tahan, akhirnya sosok makhluk itu menjerit dan dia keluar dari wilayah itu. Ternyata arahnya ke sebelah barat, seperti terhempas lah. Saya perhatikan, dia lari ke sebelah barat. Setelah dia itu lari, kemudian saya membersihkan ke ruangan tengah di mana para pengunjung itu makan dan minum. Di situ juga penuh bertebaran hawa-hawa negatif yang berwarna merah kehitam-hitaman, bahkan ada merah yang mirip-mirip hitam seperti coklat lah. Saya coba itu bersihkan semua dengan doa, dengan tarikan energi, dengan hembusan. Alhamdulillah dia sepertinya melesat keluar, arahnya sebelah barat lagi, keluar ke sebelah barat semua. Sampai hal itu dilakukan sama di bagian dapur dan di bagian tempat cuci.
dan semuanya berpulang ke arah barat. Hampir 3 hari saya membersihkan ruangan, rumah makan, dan ruangan tempat tinggal Pak Herman. Badan ini rasanya seperti terbakar. Entah itu saya mungkin situasi hawa yang panas di kota itu, apa memang ada reaksi dari hal-hal yang imbas dari yang saya lakukan pada makhluk-makhluk gaib. Ternyata setelah saya merenung, meditasi malam harinya, ternyata itu imbas dari reaksi-reaksi makhluk gaib yang memang arahnya ke sebelah barat. Nah, dari pemantauan Gibayan maupun saya, ada apa di sebelah barat ini? Nah, alhamdulillah malam itu juga hawa-hawa yang terasa panas itu bisa sedikit banyak saya cover. Karena yang menjadi permasalahan ini sumbernya ke arah barat. Jadi besok harinya saya bertanya ke Pak Herman, "Pak, kalau arah barat tuh itu ada apa?" Kata situ. Akhirnya Pak Herman membawa saya ke suatu tempat, di mana tempat itu sangat indah, yaitu di suatu pantai, tidak jauh dari tempat Pak Herman, kurang lebih 5 km lah. Saya, Gibayan, Pak Herman berikut istrinya, hitung-hitung refreshing lah. Akhirnya membawa saya ke arah pantai. Sungguh pantai yang luar biasa. Airnya jernih, ombaknya juga tidak terlalu besar, hingga dasar-dasar laut itu terlihat. Sungguh indah sekali. Sepanjang mata memandang, sepertinya ini menjadi suatu semangat dan energi yang positif bagi saya. Luar biasa. Dan tidak dijumpain di kota saya ini. Akhirnya saya teringat akan beberapa makhluk maupun energi-energi negatif yang waktu itu saya bersihkan dia lari ke sebelah barat. Spontanitas saya melihat ke arah sebelah barat. Ternyata di sebelah barat yang kami waktu itu datangin, ternyata ada sebuah pulau. Jadi antara daerah Pak Herman kemudian dibatasin laut, kurang lebih dari laut itu ya kurang lebih 5 apa 4 km lah. Itu ada suatu pulau. Sepertinya pulau itu tidak besar, cuma dari saya lihat dari jauh cukup rindang. Akhirnya coba saya bertanya kepada Pak Herman, "Pak Herman, kalau pulau di sebelah barat sana itu sebetulnya itu daratan apa sih?" Pak Herman menjawab, "Itu suatu pulau terpencil, Kang Idod. Tapi di situ ada penduduk asli," katanya sih. Nah, penduduk asli itu oleh masyarakat di sini terkenal. Sepertinya dia banyak ritual, banyak penduduk aslinya yang mendalami ilmu-ilmu paranormal dan perdukunan, dan sangat terkenal di sini, sehingga banyak orang-orang Jawa itu yang meminta tolong kepada orang-orang setempat untuk hajat-hajat tertentu. Oh, jadi semacam ada istilahnya sih dukun-dukun tradisional ya Pak Herman situ. Betul Kang Idod. Nah, di situ juga ritualnya tidak umum, kata Pak Herman. Ritual-ritual yang menggunakan sarana tulang-tulang manusia. Jadi di situ banyak pekuburan dari orang-orang setempatnya. Nah, dari mayat-mayat yang sudah menjadi tulang belulang
itu digunakan sarana buat ritual dukun-dukun tradisional setempat. Tapi Pak Herman, waktu saya pembersihan di tempat Pak Herman, arahnya ke sini Pak Herman, kata situ. Pak Herman sampai termenung ya, kaget. Wah, yang benar Kang Idot, betul arahnya ke situ semua, dari mulai makhluk sama energi negatif. Sepertinya Pak Herman merasa gentar. Karena apa? Pulau itu sudah dikenal di kalangan penduduk setempat. Jadi janganlah bermain-main di situ, karena itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu pengakuan dari penduduk setempat. Tapi apa mau dikata, memang kejadian yang saya tanganin itu arahnya ke sana. Jadi suka nggak suka, pasti saya akan berselisih, bergesekan dengan dukun-dukun penghuni pulau itu. Akhirnya setelah saya memahamin bahwa semua muaranya ke sana, saya berpikir keras, bagaimana nih nanti selanjutnya akan saya tanganin. Tapi mudah-mudahanlah tidak terlalu ekstrim menurut saya. Setelah saya beberapa jam di sana, menikmatin semua pemandangan, dan alhamdulillah hikmah yang tertingginya, saya mengetahui titik pusat daripada energi atau makhluk yang dikirim ke rumah Pak Herman itu, ujungnya dari sana. Setelah semua mendapatkan informasi yang lengkap, dan saya juga sudah istilahnya sudah cukup lah untuk menikmati keindahan pantai yang luar biasa, akhirnya saya pulang kembali ke rumah Pak Herman berikut yang lainnya. Nah, melihat apapun, menimbang hal-hal yang memang di luar dugaan Pak Herman bahwa kiriman itu dari pulau seberang yang memang Pak Herman itu takutin. Nah, saya membesarkan hati Pak Herman. Sudahlah Pak Herman, kita tidak perlu takut sama manusia, tidak perlu takut sama makhluk. Yang kita takutin itu sama Allah. Alhamdulillah Pak Herman mulai terjaga, mulai tersadar bahwa selama ini dia sudah jauh dari Tuhannya. Makanya dengan mudahnya hal-hal negatif itu bisa menjerat usahanya Pak Herman. Karena apa? Benteng dari dia mengingat pada Allah itu sudah mulai pudar. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena asik banyaknya pundi-pundi yang masuk hingga terlena. Dan itulah yang disadari oleh Pak Herman. Dan alhamdulillah Pak Herman menyadarin hal-hal seperti itu. Nah, besok harinya saya coba akan memantau lebih dalam lagi, karena sebetulnya urusannya belum selesai. Bisa jadi hal-hal seperti itu pada saat saya pembersihan, kemudian dia pulang kembali ke asalnya. Jelas dengan pulangnya makhluk maupun energi negatif ke tempatnya, yang si empunya energi itu pasti akan bereaksi, dan dia juga akan memantau saya. Itulah resiko bagi orang-orang yang menanganin hal-hal santet seperti ini. Kurang lebih pukul 12 malam saya sudah mempersiapkan diri dengan kibayan untuk menjaga hal-hal yang memang tidak diinginkan. Sepertinya dampak dari pembersihan saya itu mempunyai resiko yang tinggi. Betul juga, pada saat saya di lantai 2 berikut saya, Kibayan dan Pak Herman, saya ngelihat ke sebelah pulau di sebelah barat. Itu sekonyong-konyong dari arah pulau itu keluar bola api. Arahnya jelas menuju tempat kami
dan tempat Pak Herman. Jelas sekali, seperti bola api nyala dengan kecepatan yang luar biasa. Serentak insting saya muncul. Bahkan Ki Bayan berteriak, "Sepertinya Banaspati, Kang Idod," kata saya. Saya akhirnya berjaga, langsung saya bersila, duduk kurang lebih hampir 10 km lah dari jarak saya. Dia arahnya melempar ke tempat saya berdiri waktu itu, karena saya waktu itu di lantai 2 dan terlihat jelas bola api kemudian menyala luar biasa seperti meteor. Arahnya langsung menyusur ke tempat Pak Herman di mana kami tinggal. Tapi dengan zikir, dengan berperantara sholawat, minta perlindungan kepada Allah, kepada Rasul dan keluarganya, orang-orang yang suci, sekonyong-konyong bola api hampir kurang lebih 2 kilo lagi menuju tempat kami tinggal, dia runtuh. Wah, seperti bertebaran api-api. Hampir susah dibedakan antara itu kiriman Banaspati apa itu memang meteor. Kalau orang yang melihat dalam kacamata normal, sepertinya meteor. Tapi kalau lihat asal usulnya, dia terlontar itu dari suatu pulau. Jadi kalau itu meteor, arahnya dari atas, dari angkasa. Tapi ini arahnya dari daratan. Dipastikan itu sejenis Banaspati. Setelah api terhempas, entah itu jatuh di mana, karena kurang lebih 2-3 km sih di luar tempat saya berdiri. Selang setengah jam keluar lagi seperti bola api yang pertama. Namun yang ini berbeda, bola api dengan merah membara dengan cahaya yang kebiruan. Keluar lagi. Secara refleks kembali saya berdoa, bermeditasi, berperantara, memohon perlindungan. Demikian juga seperti yang pertama, dia hancur juga. Terlihat, bahkan yang melihat bukan saya saja, 4 orang yang melihat, Pak Herman, istrinya, Ki Bayan dan saya. Setelah kurang lebih pukul 2 malam, karena kami sudah lelah, akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Sudahlah, Ki Bayan, Pak Herman sudah tidur, insya Allah aman, kata saya itu. Besok lagi kita akan membicarakan, karena saya juga perlu istirahat, kata saya. Akhirnya saya tertidur dengan satu kamar dengan Ki Bayan. Sekitar pukul 3 sebelum subuh itu saya bermimpi. Entah itu karena terbawa-bawa situasi kondisi pada saat siang hari, apa memang seperti ini isyarat. Tapi kertek hati saya bahwa ini isyarat. Saya bermimpi melihat suatu mata air yang indah sekali, luar biasa. Mata air yang terpancar jernih, bening, sejuk, dan sepertinya itu solusi. Sepertinya indah sekali. Nah, hampir sepanjang mimpi itu saya melihat mata air terus, dari mulai air terjun, batu-batu yang besar, ya, sampailah kondisi pagi hari. Hingga mimpi itu masih saja melekat pada diri saya. Akhirnya setelah kami kurang lebih sekitar pukul 11 sarapan pagi, saya bercerita kepada Ki Bayan dan Kang Herman. Saya ceritakan bahwa tadi malam
saya bermimpi melihat mata air. Dan mata air itu ada air terjunnya, luar biasa indahnya. Sepertinya saya harus ke sana. Dan itulah penyelesaian daripada permasalahan yang ada di sini. Itu saya spontanitas berbicara seperti itu kepada 4 orang ini. Tolonglah, Pak Herman, adakah air terjun di sini? Memang sangat di luar logika saya dan Ki Bayan. Karena bagaimana suatu daerah atau pulau yang sangat tandus ada suatu mata air, hal yang mustahil. Berbeda kalau kita adanya di suatu daerah pegunungan. Karena di NTT ini tanahnya juga karang, semua dari tebing-tebing laut. Bagaimana ada suatu mata air? Tapi coba saya ceritakan karena itu unek-unek dan memang solusi mimpi saya itu. Pak Herman sempat berpikir, ada ya? Ada Kang Idot. Saya pernah ke sana katanya. Saya sampai terperanjat. Sepertinya saya juga tidak percaya karena situasi kondisi daerah seperti itu. Coba tunjukkan ke saya, Pak Herman. Cuma lumayan agak jauh katanya. Ke arah mau ke Timur Leste katanya. Jadi antara NTT dengan Timur Leste itu ada suatu jalan tembus, jalan darat lah. Nah, kurang lebih dari sini itu jaraknya sekitar 30 km. Ya sudah, ke sana aja, Kang Herman. Hitung-hitung saya hiburan lah, refreshing, cari pengalaman baru. Akhirnya saya dan Pak Herman, Ki Bayan dan istrinya juga menyepakatin. Oke lah, sekalian hitung-hitung refreshing ya, kita ke sana. Akhirnya kita berempat menggunakan kendaraan mobil melaju ke arah yang Pak Herman tahu bahwa di situ ada mata air alami. Hampir-hampir di luar logika saya karena situasi dan kondisi daerah yang memang di luar nalar kalau di situ ada sumber air terjun. Kita semua berangkat sekitar pukul 9 pagi. Alhamdulillah kurang lebih 2 jam lah, 2 jam sampai 2,5 jam kita nyampe, walaupun memasukin daerah-daerah yang sempit. Ternyata betul, di mana itu daerah tandus, ternyata di situ ada satu daerah mata air terjun. Akhirnya kita semua masuk ke situ dan ternyata sungguh fenomena yang langka. Dan ini sebetulnya sih daerah wisata yang masih perawan, yang sangat langka namun belum terjamah orang. Akhirnya saya coba mandi di situ karena indah sekali. Walaupun air terjunnya tidak terlalu tinggi, kurang lebih hanya 5 meteran lah, tapi batu-batu besar itu besar-besar sekali, itu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya saya mandi di situ, demikian juga Pak Herman, Ki Bayan dan istrinya mandi. Dan banyak batu-batu yang tersusun hingga membentuk suatu kolam. Jadi saya berendam di situ, dan anehnya di situ, pada saat saya merendam, kemudian kepala ini dibasahi dengan air terjun, di sekitaran tempat saya duduk itu ada cahaya, kat cahaya apa Jar? Cahaya apa kalau merah kuning itu tuh? Pelangi. Hah? Pelangi. Pelangi ya. Oke. Jadi pada saat saya duduk dengan kepala di basahi air terjun, di tempat saya duduk itu ada pelangi. Nyata ini. Bahkan badan saya itu terlewati pelangi itu. Luar biasa.
Sampai lama itu, sampai saya uh, terbengong-bengong. Kemudian saya tanya ke Pak Herman, Pak Herman, ini bener ada pelangi? Betul Kang Idot, tapi ini jarang sekali katanya sih. Di musim-musim ini jarang, tapi milik Kang Idot kesini pelangi itu turun sampai bisa terjamah oleh tangan. Luar biasa. Saya mandi kemudian di situ bebersih sambil ya kesempatan dalam hati saya ini, inilah solusi untuk permasalahan yang ada dalam Pak Herman. Ternyata betul juga. Setelah saya meditasi sekalian di situ sambil saya berdoa, bertawasul, bersolawat, alhamdulillah badan ini sepertinya menjadi fit, luar biasa, semangat muncul. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk suatu obat. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Mungkin inilah obatnya, pikir saya. Hampir saya di situ 3 jam 4 jam lah berendam. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil air dari air terjun yang ada di situ. Maka diambillah air terjun dari mata air itu, kurang lebih 2 botol aqua yang besar. Akhirnya saya pulang, kemudian membawa air itu ke rumah Pak Herman. Akhirnya saya sempat merituali air itu dengan doa-doa, kemudian memasukkan suatu energi semesta, dan juga di situ sudah ada energi-energi semesta secara alami. Dan saya tebarin air itu ke seluruh ruangan, baik itu di rumah-rumah Pak Herman sekelilingnya maupun di sekitar rumah makannya Pak Herman. Luar biasa, asap hitam itu mengepul seperti sesuatu yang terbakar. Luar biasa, hingga semuanya menjadi jernih. Baru saya menyadari bahwa kekuatan yang ada di belahan pulau itu, penangkalnya juga ada di pulau sebelahnya, yaitu salah satunya mata air yang ada di NTT ini. Cuma mungkin belum banyak diketahui orang. Jadi alhamdulillah berkat petunjuk dari mimpi, saya tidak terlalu bersusah payah untuk menangkal semua permasalahan yang tidak akan selesai. Karena apa? Tempat dukun-dukun yang bergerak menyerang kondisi-kondisi usaha Pak Herman maupun karyawan Pak Herman itu ada tempatnya di sebelah pulau, dan jumlahnya juga mungkin dukunnya banyak. Jadi kalau saya secara pribadi harus berurusan, itu tidak kunjung habis. Jadi alhamdulillah bertemu dengan mata air sebagai solusi yang terbaik. Dan inilah ternyata penangkal dari semua ilmu-ilmu yang ada di sebelah pulau itu. Alhamdulillah setelah semua ditebarin dengan doa, dengan dicampur garam-garam yang krosok, kemudian daun-daunan yang tersedia, hasilnya luar biasa. Semua kembali ke sana, baik yang gelapnya, baik makhluknya, bahkan seluruh sisa-sisa yang ada di ruangan rumah Pak Herman maupun di tempat usahanya, semua kembali bersih total. Dan ternyata besok harinya pengunjung banyak. Pak Herman senang luar biasa. Alhamdulillah Kang Idot, luar biasa, tidak terduga kok. Sepertinya saya mimpi. Baru Kang Idot 5 hari di sini, ternyata pengunjung melimpah. Bahkan omset pada saat itu
sudah mencapai satu hari itu 30 juta. Dan itu di luar kebiasaan sebelumnya. Tapi saya coba memberikan pemahaman lagi kepada Pak Herman supaya jangan salah menafsirkan bahwa orang yang bertumpu kepada makhluk itu kurang baik. Jadi Pak Herman, itu bukan karena saya. Janganlah mengharapkan sesuatu dari makhluk. Harapkanlah sesuatu pada Allah. Mungkin Allah meridoin. Itu saja. Pak Herman senang. Akhirnya setelah kemudian saya bermukim lagi selama 2 hari, jadi totalnya 7 hari untuk menikmatin semua pemandangan yang ada di sana. Dan semua urusan Pak Herman selesai. Akhirnya saya minta pamit untuk kembali ke Jawa. Pak Herman sangat bersedih karena akan berpisah lagi dengan saya. Tapi insya Allah lah Pak Herman, suatu saat bertemu lagi. Apalagi Pak Herman aslinya dari Jawa. Kapan-kapan datanglah ke tempat saya. Ayo kita berkumpul lagi seperti dulu. Cari liburan yang panjang. Insya Allah orang yang bersilaturahmi ini akan dipanjangkan umur. Demikianlah Sobat Melihat Malam. Itulah sekelumit perjalanan saya di tahun 2017. Awalnya memang susah, kemudian teman saya itu akhirnya berhasil, akhirnya susah lagi, dan diakhiri dengan kebaikan. Demikianlah Sobat Melihat Malam, bahwa semua penyakit itu pasti Allah turunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.